Selamat pagi, salam berjumpa lagi bersama saya Indiani Natalia Mau, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pasifik Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu rekan guru saya, namanya Ibu Dr. Jedahul, merupakan guru PKN di SMA Negeri 1 Pasifik Barat. Selamat pagi Bu Ince. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Ya. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi saya akan mengamati dan melihat ini jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas nanti atau sebelum kita melakukan supervisi ya Bu. Jadi tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui atau sebagai persiapan awal Ibu supaya Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas nanti ya Bu. Silakan Ibu. Baik. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum kita melakukan supervisi pembelajaran. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai nanti ke pembelajaran nanti? Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang saya akan capai dalam topik ini atau materi ini itu ada dua tujuan. Tujuan yang pertama itu tentang menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila itu. Dan yang kedua, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, saya akan mencapai tujuan yang pertama itu tentang menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila ini. Jadi dalam proses pembelajaran nanti ini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai dalam observasi ini? Area pengembangannya Ibu, itu area pengembangannya itu ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di sini ya mengajukan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, baik. Yang pertanyaan saya yang ketiga, saya ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Ya Ibu, jadi dengan rancangan yang saya gunakan nanti dalam pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran buat diferensiasi yang strateginya pembelajaran sosial emosional atau PSE ya. Terus modelnya problem based learning atau PBL. Nah, metode yang saya menggunakan itu diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Jadi di sini nanti dalam rancangan pembelajaran nanti itu Ibu akan menggunakan atau menerapkan ini pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti metodenya itu ada model ya, modelnya itu adalah problem based learning dan metodenya ada beberapa ya yang tadi saya nyatakan, metode diskusi, metode presentasi dan penugasan. Oke, baik ya. Nah, kira-kira dengan pembelajaran yang akan digunakan nanti dalam proses pembelajaran nanti apa? Media yang saya akan gunakan itu LCD, LKPD, dan PPT. Jadi ada beberapa media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nanti. Ada LKPD-nya, ada PowerPoint-nya, dan juga laptop atau LCD. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan ini proses pembelajaran nanti, kelas berapa, hari apa, dan tanggal berapa? Yang akan saya lakukan itu pada hari Rabu tanggal 4 nanti di bulan September 2024. Itu di kelas 11E, jamnya 5.6. Oke, baik Ibu, berarti nanti jadi di hari Rabu tanggal 4 September nanti di kelas 11E jam ke-5 ya Ibu. Nanti saya akan datang di kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kerahasiaan Ibu. Saya akan lihat kemudian dan mencatat hal-hal yang Ibu lakukan di kelas ini.
Oke, baik. Jadi sebelum ini kita melakukan percakapan pra observasi ini, Ibu. Nah, kira-kira apa yang didapatkan dalam percakapan pra observasi yang kita lakukan hari ini? Yang saya dapatkan itu Ibu, itu gambaran tentang tujuan pembelajaran, terus media pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Ya. Jadi dalam percakapan pra observasi ini Ibu mendapat gambarannya tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, metode, model pembelajaran yang digunakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lince sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bercakap-cakap dengan saya di pra observasi ini. Sampai bertemu di minggu depan. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, jadi sebelum kita melanjut pelajaran, Ibu mau cek dalam kelas ini dulu. Ibu melihat sampai rapi dan sampai tidak rapi, dan Ibu minta masing-masing lihat ke bawah dan lihat apakah dalam kelas ini bersih atau masih ada kotoran yang tercemplung. Baik, Ibu minta salah satu di antara kita memimpin kita. Tinggalkanlah segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anakmu, aturkan kembali ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang ini kami masih dapat berkumpul dalam kelas ini dan dengan keadaan sehat dan semangat. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami. Kira sudinya Engkau menuntun dan membimbing kami dari awal kegiatan hingga berakhir dengan baik. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Selamat siang. Ada yang tidak hadir? Sasa yang tidak hadir? Tidak ada. Oh ya, hadir. 3 orang. Baik, 3 orang yang tidak hadir ya. Baik, sebelum kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang berikut, Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang telah kita lalui dari minggu lalu? Sampai masih ingat materi apa yang Anda pahami? Menjiwai Pancasila. Menjiwai Pancasila. Coba yang lain. Masih ada ya? Makna Pancasila. Makna Pancasila. Oke, baik. Jadi hari ini ya baik. Jadi sebelum kita memulai dengan pelajaran, kita harus adanya persepakatan dalam kelas. Jadi kesepakatan kita yang Ibu tampilkan ada 3 kesepakatan. Yang
Nah, kesepakatan yang pertama itu saling menghargai. Nah, dalam pembelajaran berlangsung kita harus saling menghargai sesama. Tidak boleh korek kiri korek kanan ya. Nah, disiplin. Coba disiplin sudah tahu? Sudah. Dan yang ketiga, izin meninggalkan kelas. Yang senang sekali mau keluar ke kamar mandi itu. Ya baik, ini adalah kesepakatan kita dan tidak boleh melanggar peraturan yang kita sudah sepakati. Ya baik, kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yang akan kita capainya, tujuan pembelajarannya ada dua. Di dalam materi ini ada dua tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila, dan yang kedua menganalisis kedudukan Pancasila sebagai negara. Nah, hari ini kita membahas tentang tujuan yang pertama, yaitu menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Artinya pertanyaan proaktif. Yang pertama, ini untuk semua. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia. Coba yang lain. Ya, merupakan dasar negara. Ideologi negara. Ya baik. Dan yang kedua, bagaimana pandangan kalian tentang nilai Pancasila? Pemahaman Anda tentang nilai Pancasila itu bagaimana? Perilaku kita masing-masing itu nilai Pancasilanya itu salah satunya. Nah, oke baik. Ibu akan membagi kamu dalam dua kelompok dalam bentuk pemahaman Anda sesuai dengan pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Nah, kelompok A itu yang akan Anda lakukan, Anda menggambar burung Garuda Pancasila. Sedangkan kelompok B-nya, kamu mengamati gambar burung Garuda Pancasila. Sudah? Sudah. Baik, sekarang lakukan dan diskusi bersama dan nanti kita lakukan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ince selaku guru mata pelajaran PKN, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas 11E. Pada kesempatan ini kami di sini berdiri ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan materi kita hari ini. Baik pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kita sudah mendengar hasil diskusi
aturan dasar negara Indonesia. Nah, dari kelima dasar negara itu dia mempunyai nilai dan maknanya yang berbeda. Seperti yang pertama tadi, dasar negara yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu nilai dari sila pertama itu adalah kita bertakwa kepada Tuhan. Nah, berarti itu dia berkaitannya dengan agama atau iman kita atau keyakinan kita. Selamat siang, salam berjumpa lagi bersama saya Indriani Natalia Mauk, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama salah satu rekan guru saya, Ibu Darlin Cedahu. Selamat siang Ibu Lince. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Ibu. Baik ya. Jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran sudah berlangsung tadi ya Ibu. Ini jadi saya akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu Lince perasaannya setelah proses pembelajaran yang berlangsung tadi? Oh iya, Ibu. Dengan adanya proses pembelajaran yang tadi saya lakukan, ini mungkin Ibu baru pertama kali, belum terbiasa. Makanya awalnya itu saya tegang dan saya merasa gugup. Namun puji Tuhan akhirnya semua berjalan dengan baik. Oh ya, jadi berarti tadi di awal pembelajaran Ibu agak merasa gugup dan tegangnya, tapi setelah itu semuanya berjalan normal ya. Itu wajar karena memang setiap orang di observasi itu pasti awalnya merasa gugup. Oke baik Ibu, pertanyaan yang kedua, Ibu bisa diceritakan kembali kira-kira area pengembangan atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran tadi? Oh iya Ibu. Jadi tahapan yang pertama itu saya menyiapkan perangkat pembelajaran, terus area pengembangan, dan ada dua aspek yang saya lakukan, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan itu otomatis ya menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangannya berarti meliputi dua aspek di sini, aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Jadi tadi yang sesuai yang saya amati di kelas tadi memang aspek pengetahuan dan keterampilannya nampaknya bagaimana siswa berdiskusi, menyampaikan mereka punya hasil diskusi itu luar biasa Ibu. Oke baik, ini nah menurut Ibu terkait area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas itu sudah berhasil dilakukan atau belum Ibu? Ya baik, jadi ya sudah lumayan berhasil walaupun belum sempurna itu. Jadi setidaknya ada lumayan ya karena memang berjalan dan belum 100%. Oke. Ini menurut Ibu apa nih hambatan atau kekurangan atau kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran tadi di kelas? Ya Ibu, ada hambatan, ada. Nah, ada siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan kegiatan diskusi tadi. Ada yang tidak aktif. Oh ya, berarti di situ masih ada ya melihat sebagian siswa itu masih ada yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran ya. Oke baik Ibu. Ini nah. Oke baik Ibu, ini nah kira-kira mengapa nih hal itu bisa terjadi Ibu? Ya, hal itu bisa terjadi karena Ibu pada pembagian kelompok jumlah anggotanya banyak sehingga membuat siswa ada yang masa bodoh, ada yang tidak mau aktif sehingga mereka tidak aktif dalam pembelajaran tadi. Jadi apa masalah yang menyebabkan sampai ada sebagian siswa yang tidak terlibat itu karena mungkin pembagian jumlah anggota kelompoknya yang banyak ya Bu, sehingga mereka itu saling berharap atau ada yang malas tahu. Oke baik Ibu, terkait kendala tersebut atau hambatan tersebut,
bagaimana rencana Ibu ke depannya yang akan Ibu lakukan untuk bisa mengatasi kendala tersebut, Ibu? Ya baik, jadi nanti kedepannya saya akan merubah pembagian dalam kelompok. Saya mengurangi anggota kelompok. Saya akan menggunakan satu kelompok 4 atau 5 orang jumlahnya. Di sini nanti kedepannya rencana Ibu itu untuk pembagian kelompok itu mungkin jumlah anggotanya dikurangi ya Ibu. Mungkin yang tadi kan sekitar 6 sampai 8, jadi dikurangi menjadi 3 sampai 4 atau 4 sampai 5 ya. Oke baik Ibu. Terima kasih Ibu Lince, semoga rencananya bisa berjalan dengan baik. Ya, nanti saya tunggu ya Ibu cerita-cerita tentang Ibu, rencana yang Ibu lakukan itu sudah berhasil untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Ya, jadi terima kasih dulu Ibu Lince karena sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan saya. Sekian.